mencari informasi melalui daring dan lain sebagainya, kita mendapatkan suatu perspektif yang menurut kita, oh ini sesuai nih, nah, ini tidak nih gitu ya. Kalau kondisinya darurat, kita tidak bisa pakai prinsip demokrasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam jumpa lagi di segmen ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama pakar, bersama orang yang sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita sangat dihebohkan dengan ya semua orang fobia, bisa dikatakan begitu, mengenai si yang namanya si COVID-19 ini. Semua orang mencoba belajar dan meramu bagaimana formula-formula yang ideal di saat-saat pandemi seperti ini. Di samping saya adalah pakar komunikasi Universitas Andalas yang juga pengajar, pendidik ya Pak ya, pendidik di ilmu komunikasi Universitas Andalas. Beliau adalah pakar komunikasi yang salah satu yang senior mungkin Pak ya di Sumatera Barat, dan skala beliau juga tidak hanya Sumatera Barat, tetapi sudah di secara nasional. Beliau adalah Pak Dr. Emeraldi Catra, ya Pak ya? Ya, Emeraldi Catra ya. Siap. Hari ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang sudah ini Pak, sudah berapa usianya kira-kira Pak? Saya sudah termasuk orang yang tidak boleh masuk kantor. Usia saya sudah mendekati 60 sekarang. Tapi belum pensiun kan Pak? Belum. Kalau dosen pensiunnya 65, kalau guru besar pensiunnya 70. Ya. Sekarang masih aktif ya Pak ya? Alhamdulillah saya sekarang ketua jurusan ilmu komunikasi. Jadi ya masih, kalau kemarin ada surat edaran rektor ya harus masuk juga 3 kali seminggu minimal ya. Melakukan aktivitas perkuliahan? Tidak, ini kalau dalam kapasitas sebagai ketua jurusan ya lebih banyak administratif sebetulnya. Ya. Berarti sampai saat ini masih masih rock and roll lah istilahnya Pak ya. Tapi saya salut juga beberapa kali tergabung dalam webinar yang diselenggarakan beberapa instansi atau beberapa pihak. Beliau ini salah satu orang yang kritis terhadap beberapa kebijakan pemangku jabatan ya Pak ya. Tapi kita awali gini Pak. Sekarang kan lagi masa pandemi Pak. Semuanya itu dari sisi perkuliahan nih Pak. Dari sisi perkuliahan kan semuanya serba daring. Semuanya daring. Ujian daring, kuliah daring ya. Perkuliahan daring. Itu bagaimana Pak? Polanya pola yang Bapak terapkan sampai saat ini bagaimana? Kalau saya masih sebatas ini, saya menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp. Jadi diskusi dengan mahasiswa itu tertulis. Jadi saya memang mewajibkan mahasiswa ilmu komunikasi itu untuk bisa menulis. Jadi kalau di kelas saya bilang, nanti kalau Anda tamat dari sini jangan pernah bilang diri Anda sarjana komunikasi kalau tidak bisa nulis. Nah, melalui WhatsApp itu kan mereka harus nulis. Saya batasi satu komentar minimal 100 kata. Jadi mereka terus latihan menulis di situ. Minimal ya Pak ya? Iya, minimal 100 kata. Jadi mereka secara tidak sadar sudah saya arahkan untuk bisa menulis.
dan itu alhamdulillah cukup baik. Nah, kalau teman-teman yang lain itu menggunakan video call ya, video call atau pakai aplikasi Zoom misalnya, Zoom atau Google Meet kayak gitu. Ya. Nah, tapi belakangan muncul kegelisahan di kalangan mahasiswa karena itu ternyata nyedot pulsa mereka. Iya. Ya. Jadi untuk jurusan ilmu komunikasi saya sudah buat surat edaran ke dosen-dosen jangan pakai video karena itu membebani mahasiswa. Ya. Pakai saja WhatsApp. Ya, ketikan gitu ya. Ketikan. Dan itu alhamdulillah jalan. Ya, di samping murah juga misi kita mengajar mereka menulis kan jalan. Ya, itu. Tapi ada juga saya juga beberapa kali mencoba memberikan mereka tugas yang mereka harus buat dalam bentuk video, kemudian mereka upload di YouTube. Nah, setelah itu baru dikomentari oleh teman-temannya secara tertulis di WhatsApp. Oh, bukan di kolom komentarnya, Pak? Oh, bukan, di WhatsApp-nya. Karena kalau di kolom komentarnya dia kan menyedot pulsa juga di situ. Tapi kalau di WhatsApp tidak. Nah, satu topik perkuliahan itu kalau biasanya di luring di luar jaringan atau di dalam kondisi biasa sekitar 2,5 jam seperti itu kan. Tapi kalau di dalam dengan mau pakai WhatsApp ini bisa kita sampai 2 hari diskusinya. Oh iya. Ya, jadi kita batasi ya, satu topik berakhir 2 hari kemudian. Jadi anak-anak ini dia bisa berpikir, bisa santai, bisa belajar nulis kayak gitu kan. Sambil ngapain aja gitu. Iya, bisa sampai kecuali berenang mungkin ya. Jadi berenang. Berarti secara tidak langsung Pak M juga mengajarkan anak didiknya menjadi YouTuber juga dong. Kita tidak bisa gitu. menafikan sekarang ya bahwa ada kesempatan baru untuk membangun ya bukan sekedar cari uang menurut saya, tapi juga ini untuk membangun kreativitas ya. Jadi uangnya nyusul belakangan, tapi kreativitasnya dulu deh. Kalau mereka kreatif membuat konten-konten yang baik, ya, yang menarik, yang kemudian diminati oleh orang, itu ya dengan sendirinya uangnya nyusul gitu. Tapi yang penting dulu kreativitasnya, jangan mikirkan monetisasinya dulu gitu ya. Tapi pikirkan dulu bagaimana kontennya itu menarik, kemudian dibuat secara teratur. Jangan sekarang rutin, tapi kemudian 3 bulan kemudian baru muncul lagi, setahun kemudian baru muncul lagi. Itu kan nggak benar kayak gitu ya, nggak akan dapat uang dari cara-cara seperti itu ya. Dia harus diperlakukan seperti kita membuat koran juga gitu kan. Koran terbitnya tiap hari ya tiap hari gitu kan. Ada koran mingguan ya mingguan. Jadi memang harus berlatih kreatif dan kerja konsisten juga. Selain itu juga secara tidak langsung mereka berpikir untuk berkreativitas dan melakukan sesuatu yang tapi dengan catatan harus harus sesuai dengan keilmuan mereka juga ya Pak? Oh ya. Jadi gini, kami di jurusan kami itu visinya kan mendidik orang menjadi entrepreneur komunikasi, bukan menjadi pekerja industri komunikasi. Beda ya. Kalau jadi pekerja ya tamat sekolah cari lamaran kerja kemana-mana gitu. Tapi enggak, jurusan kami itu kami setting untuk melahirkan orang-orang yang bisa kerja mandiri, yang bisa cari uang sendiri. Dan itu banyak di antara mereka yang belum tamat sudah bikin usaha-usaha sendiri melalui ilmu komunikasi itu ya. Ada yang berusaha di bidang fotografi, ada yang kerjanya buat dokumenter video, ada yang bikin animasi, macam-macam ya yang mereka lakukan dan dalam skala-skala mahasiswa, tapi bisa membiayai perkuliahan mereka gitu, melepaskan mereka dari ketergantungan kepada orang tua. Nah, nanti kalau sudah tamat
kita harapkan tentu lebih baik dari itu. Tapi secara tidak langsung juga mengajarkan anak-anak ini mandiri ya Pak ya, Mas? Oh iya, pasti ya mandiri. Nah, memang kita sayangkan juga ada beberapa di antaranya larut dalam pekerjaan. Oh iya. Nah, sehingga pada tahap skripsi mereka sudah gagap untuk membuat skripsi yang baik, mengatur waktu sudah susah gitu kan, karena sudah punya pekerjaan yang mereka rasa fix untuk mereka, ya nyaman mereka dengan pekerjaan itu, uangnya ada, jadi kemudian ya begitu menganggap ijazah mereka itu tidak berguna lagi gitu, atau mungkin masih menganggap ijazahnya berguna tapi mengatur waktu masih sudah susah sekali. Itu sayangnya di situ. Tapi menggunakan menurut Pak Im nih, efektif nggak maksudnya gini, seberapa efektif perkuliahan atau apa namanya pembelajaran, apakah itu workshop kah atau itu seminar kah, menggunakan daring seperti ini seberapa efektif ininya Pak, penerimaannya atau apa istilahnya itu? Ya saya belum pernah mengukur aktivitasnya ini ya, karena ini panjang ceritanya kalau kita menggunakan pengukuran yang benar ilmiah gitu. Tapi dari sisi kenyamanan belajar, saya kira lebih nyaman belajar dengan daring ini kalau kita punya jaringan internet yang baik. Ya, kemudian juga ini kan perlu disupport juga oleh dana untuk beli paket internetnya kan. Nah itu nyaman dia. Tapi kalau misalnya jaringan jelek, uang beli paket cekak gitu kan, itu pasti nggak nyaman dia. Nah sementara di dalam proses belajar itu kan kenyamanan itu yang penting. Kita nyaman menghadapi masalah, kemudian kita bisa berpikir, kita bisa enjoy di situ. Nah, kalau di kelas pun kalau nggak nyaman lihat dosennya sengak itu kan nggak masuk juga kan pelajaran itu, iya kan? Karena ada dosennya yang agak sedikit melucu pun nggak bisa gitu kan, marah-marah terus. Nah itu kan juga nggak masuk pelajaran sebetulnya. Tapi berbeda kan Pak, penerimaan ketika kita face to face dengan daring itu. Oh pasti beda. Ada sesuatu yang hilang rasanya gitu Pak. Ada sesuatu yang hilang tapi ada juga yang tumbuh. Ada kebebasan di situ. Misalnya kita sekarang pakai kuliah pakai Zoom nih, itu kan kelihatan muka kita, baju kita. Itu nggak pakai sepatu nggak apa-apa, bahkan nggak pakai celana pun nggak apa-apa, gitu kan? Medium close up. Iya itu dia. Mana ada kebebasan seperti itu kalau kita ketemu di kelas, kan nggak ada. Nah, jadi kalau kita mahasiswa di kelas nggak boleh makan-makan, nggak boleh ngerokok apa segala macam. Tapi kalau pakai Zoom tinggal matikan gambar, silakan mau ngerokok mau makan apa, dosen nggak tahu juga. Santai gitu juga dosen kadang-kadang pengen ngerokok, dia matikanlah video, dia bilang video saya rusak. Alibi Pak ya. Jadi ada yang tumbuh ada yang hilang. Ada yang tumbuh ada yang hilang. Dan kalau biasanya kita di kelas, kita dekat mahasiswa, kadang-kadang parfum mereka sampai ke hidung. Nah, kita nggak bisa berharap lagi dengan Zoom seperti itu. Iya. Karena semuanya hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasa ya Pak. Itu. Nah jadi gini Pak, itu kan di dunia perkuliahan, di dunia akademisi mungkin itu salah satu perubahannya Pak. Nah saat ini kan kita di kondisi pandemi ya, sejak mulai Maret ya Pak ya, semuanya berubah, semuanya sedikit-sedikit daring, sampai belanja pun hanya menggunakan daring. Bahkan ya kata Pak Im barusan, perkuliahan itu menggunakan daring. Nah kita menelisik ke pola komunikasi pimpinan-pimpinan ini Pak. Mungkin pimpinan negara kah atau pimpinan daerah, bahkan mungkin pimpinan institusi lah misalnya gitu, Pak.
bagaimana, apakah selama ini ya, yang sampai sejauh ini Pak ya, pola-pola yang diterapkan itu sudah on the track kah atau bagaimana Pak? Maksudnya kan memberikan arahan atau memberikan solusi atau memberikan pandangan, tapi melalui secara virtual begitu. Itu ya saya kira ini ya, ada seperti tadi juga, ada yang tumbuh ada yang hilang gitu ya. Ada yang tumbuh ada yang hilang. Kalau yang hilang itu jelas kita tidak bisa, sebagai seorang bawahan kita tidak bisa menangkap secara jelas ekspresi dari atasan kita, ya kan? Komunikasi itu kan tidak hanya verbal sifatnya. Kita menangkap maksud orang itu tidak hanya dari kata-kata yang dilontarkan, tapi juga dari gerak tubuh dia, kemudian juga bagaimana bola matanya bermain gitu kan, lengkap. Baru kemudian kita bisa menangkap makna yang sebenarnya dari apa yang orang sampaikan. Nah, kalau kita pakai daring, otomatis kita nggak mungkin melihat semuanya, tidak bisa lihat gerak tubuhnya secara full gitu. Kadang-kadang mukanya aja ditongolkan kan di Fadiano itu, badannya kita nggak lihat. Ya, pasti ada kekurangan lah ya di dalam mencoba untuk memahami kehendak seorang atasan. Begitu juga sebaliknya, atasan juga tidak sepenuhnya melihat bagaimana gerak kondisi dari bawahannya itu ketika berkomunikasi gitu. Nah, itu dari sisi kelemahannya. Mungkin ada kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam menyampaikan makna sehingga apa yang kita maksud itu benar-benar ditangkap orang. Efektivitas komunikasi itu kan itu sebenarnya, apa yang kita sampaikan pesannya diterima oleh orang sebagaimana kita maksudkan, itu yang efektif kan. Jangan maksud kita 99,8 dia tangkap di sana 99,5 gitu kan, itu nggak efektif ya. Jadi efektivitas itu cocok dia, apa yang kita maksud dengan apa yang diterima orang. Ini ada kendala sebenarnya di dalam komunikasi yang pakai Zoom Zoom seperti itu ya, pakai video-video seperti itu. Tapi nah ini kita lihat juga ada sisi positif yang lain sebenarnya. Penggunaan media daring seperti ini membiasakan juga pegawai berkomunikasi dengan atasan melalui telepon. Kalau yang tadinya masih segan-segan gitu, kita nelfon bapak ini gitu kan. Sekarang nggak lagi, karena udah terbiasa pula. Gitu. Iya. Gitu. Saya ya dulu saya lihat juga ada dosen datang ke rumah. Dia bilang, saya tadi mau nelfon segan pak. Dia bilang ini zaman udah berubah kan, masih begini ya itulah pak. Nah sekarang nggak bisa bilang begitulah ya, kamu harus telepon gitu. Iya. Berarti dulu sebelumnya pandemi, pandemi ini kan ya kata Pak tadi ya memang semuanya itu ada gap ya Pak ya. Ada gapnya. Pimpinan atasan itu ada ya. Oh ini levelnya ini nih belum bisa komunikasi langsung sama bos ini gitu. Sekarang tidak. Itu perasaan bawahan aja sebenarnya. Karena dosen yang datang itu kita dosen kontrak, jadi dia merasa posisi dia jauh di bawah gitu. Sebenarnya kan nggak perlu gitu. Nah sekarang nggak ada lagi persoalan mau kontrak, mau luar biasa, mau apa segala macam, ya pakailah gitu kan gitu. Daftar aja ya. Itu daftar aja sekarang sudah semua sama, asal ada pulsa kan gitu. Pak itu ada minum Pak. Oke. Jadi syaratnya sekarang ya pulsa. Jadi kalau dari perspektif ilmu komunikasi nih Pak, apakah selama sudah hampir mau 4 bulan ini si pemangku kebijakan ini sudah melakukan sesuatu ini Pak? Karena kita
kita tahu kan, dari awal himbauannya adalah menggunakan masker, selalu mentaati protokol-protokol kesehatan. Iya. Nah, sementara fakta di lapangan, masyarakatnya juga yang patuh-patuh, yang tidak-tidak, tapi Iya. lebih banyak yang tidak. Lebih banyak yang tidak. Bagaimana Pak itu? Ya, Apakah mungkin pesan si pemangku kebijakan ini tidak sampai ke masyarakat, atau memang masyarakatnya yang ini apa istilahnya tuh saklek, atau sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dalam kondisi seperti ini. Ya, dalam kondisi darurat seperti ini, titik kesalahan itu ada pada pemerintah. Ya, so, masyarakat itu dalam posisi tidak tahu sebetulnya. Pemerintah punya informasi yang banyak. Ya, jadi gudang informasi itu di pemerintah. Lalu kalau kemudian tidak terdistribusi ke masyarakat, itu bukan kesalahan masyarakat, tapi kesalahan pemerintah itu sendiri. Jadi yang punya hasil labor ini, laporan itu, dari skala macam, skala nasional, internasional, itu kan pemerintah. ya. Masyarakat nggak tahu soal itu. Jadi apa rekomendasi WHO dan segala macam itu pemerintah. Nah, kalau masyarakat kemudian mendapatkan informasi sedikit saja, jangan masyarakat yang disalahkan, jangan kemudian masyarakat dikatakan madar dan ini segala macam, ya kan, tidak patuh macam. Persoalannya adalah kenapa pemerintah tidak menciptakan masyarakat yang patuh? Itu. Kalau saya melihat, karena saya juga terlibat di dalam kampanye COVID ini, di FISIP ya, di tempat saya mengajar itu ada, kami membentuk tim tanggap darurat COVID-19 namanya. Kebetulan saya pegang divisi pendidikan dan kampanye. Ya, kami berkampanye, membuat video-video, kita share ya sesuai dengan kemampuan kita lah ya. Ini kerja tanpa ya, dengan dana 0 rupiah gitu. Tanpa benefit ya. Kalau 0 rupiah dari sananya, jadi kalau perlu apa-apa ya keluar dana sendiri gitu kan. Nah, kita berapa kali menyoroti sebenarnya bagaimana cara pemerintah berkomunikasi di dalam menangani COVID ini. Jadi persoalan komunikasinya tidak ditangani oleh orang yang mengerti bagaimana cara menyebarkan informasi. Itu masalahnya. Ibaratnya begini, kita ini perang nih. Ya. Kalau saya menganggap melawan COVID ini sama dengan perang. Ini sebuah peperangan. Kalau kita perang itu kan kita tidak hanya membutuhkan peluru, membutuhkan senjata saja, ya, senapang apa, mortir, bukan hanya itu yang kita butuhkan. Tapi kita kan juga butuh logistik. Nah, dan yang lebih urgen lagi itu adalah jalur untuk menyampaikan logistik itu kemana-mana. Banyak logistik tapi tidak punya jalur untuk menyampaikan ke front line misalnya, ya mati orang di depan semua. Ya. Gimana kita menyampaikan senjata, peluru segala macam ke depan kalau jalur komunikasinya tidak ada? Nah, ini yang saya sayangkan kepada pemerintah. Dia tidak menyiapkan jalur komunikasi itu. Ya. Jadi saya berapa kali ngomong dia di depan kepala daerah juga. Bangunlah sistem komunikasi dulu. Bangun sistem komunikasi dulu. Sekarang dengan di dunia digital ini tidak terlalu sulit membangun komunikasi, sistem komunikasi. Kemudian pernah saya lihat juga itu nama apa istilahnya ya, semacam rancangan semacam protokol dibuatnya ya, sebuah protokol. Tapi setelah saya analisis, ini pasti bukan orang komunikasi yang buat. Sebab apa? Itu komunikasi itu kan ada harus ada beberapa prinsip-prinsip kesetaraan yang di dalamnya itu ya, prinsip-prinsip kebebasan macam-macam lah untuk yang
harus kita tanamkan di dalam membuat yang namanya sistem komunikasi. Tapi yang saya lihat yang diberikan ke saya itu dibuat dengan logika pemerintahan gitu. Kalau logika pemerintahan tidak masuk dia, karena main perintah aja terus ke bawah, perintah. Kalau kita berkomunikasi main perintah, itu ya jauh panggang dari api lah, gitu ya kira-kira orang bilang. Polanya mungkin pola komando masih Pak ya? Pola komando dan tidak mencakup seluruh area tugas. Tapi ketika saya coba menawarkan tidak ada respon apa-apa. Ya, padahal kerja saya, kalau saya yang menawarkan pasti kerjanya gratis, nggak perlu pakai proyek. Tapi tidak ada respon apa-apa. Akhirnya ya sudah, kalau tidak ada respon apa-apa ya sudah. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Berarti pola yang ada sekarang, pola komunikasi pimpinan daerah lah, kita bicara level daerah, itu belum sesuatu yang ideal gitu Pak ya, kalau secara komunikasi, alur komunikasinya Pak? Jauh dari ideal. Orang-orang ini terima informasi dari hasil penelitian FISIP. Ternyata kebanyakan orang menerima informasi COVID ini bukan dari jalur pemerintah, tapi dari jalur teman-teman. Nah ini bahaya sebenarnya, biasnya itu tinggi ya. Jadi temannya bilang begini, temannya bilang begitu. Itu akhirnya apa yang terjadi? Gosip. Gosip dan tingkat bias yang tinggi. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa di tengah-tengah masyarakat, saya kira jangan masyarakat yang disalahkan, karena memang informasi yang benar itu tidak sampai kepada mereka. Berarti kalau yang ada sekarang, bukankah kita kan demokrasi, dengan negara-negara demokrasi, semuanya itu serba terbuka, serba bebas berpendapat dan lain sebagainya. Apakah dengan pola artinya yang tadi itu yang Pak M katakan itu harus informasi informasi tentang COVID ini harus satu pintu, atau idealnya seperti apa Pak? Karena kan bisa saja kita mencari informasi melalui daring dan lain sebagainya, kita mendapatkan suatu perspektif yang menurut kita, oh ini sesuai nih, nah ini tidak nih gitu ya. Kalau kondisinya darurat, kita tidak bisa pakai prinsip demokrasi gitu. Kalau darurat itu harus sistem komando. Kalau kita masih membuka kesempatan untuk berdebat dan segala macam, yang akan menang itu penyakitnya. Karena kita sibuk berdebat saja, ya, kita sibuk tidak mematuhi petunjuk apa-apa. Dalam kondisi darurat, demokrasi dibuang. Harus seperti itu. Ya, bayangkan saja kalau misalnya sebuah kapal udah mau tenggelam, masa kita mau berunding terus? Ya, tak bisa. Jadi nakoda kapal harus memberikan arahan yang pasti dan tepat kepada seluruh penumpang dan anak buahnya. Kamu kerjakan ini, nggak usah nggak boleh berdebat, gitu. Kerjakan aja. Kondisi darurat. Nah sekarang kita kondisi darurat atau bagaimana Pak? Kalau sudah begini ya semua orang juga tahu ini udah keadaannya tuh darurat. Ya, terbukti kan misalnya ekonomi anjlok gitu kan. Ya. Kan keadaan darurat itu. Makanya kemudian juga disebut ada new normal segala macam, itu dasarnya apa ya? Karena darurat. Ya. Karena kita mau keluar dari kedaruratan, makanya dibuatlah namanya new normal. Tapi artinya gini Pak, sistem komando yang ada, yang maksudnya kata Pak tadi kan satu idealnya sistem komando. Apakah itu kembali lagi ke zaman dulu Pak? Kita bukan negara yang dikungkung oleh satu komando gitu Pak. Ini tapi keadaannya kan darurat. Kalau sudah normal lagi ya silahkan lagi gitu kan. Yang terbukti yang negara seperti Vietnam, dia cepat bisa keluar karena sistem komando. Dia tidak mentolerir penyimpangan dari apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya, sehingga masyarakat itu semua patuh. Nah, kalau kita kan tidak bisa. Masih juga berdemokrasi ya, kalau disuruh pakai masker malah berdebat gitu kan.
Ada bilang nggak cocok dengan hidung saya kan gitu kan. Cari Ada bilang pemahaman gitu kan. sendiri, Pak, ya. Ya kalau nggak cocok dengan hidung saya terus gimana lagi, harus cari masker kemana gitu yang cocok dengan hidungnya. Atau bantuan pakai oksigen mungkin. Nah itu. Jadi masyarakat itu terlalu bebas untuk menyanggah semua instruksi-instruksi. Sebenarnya merugikan bagi mereka sendiri. Nah, pengetahuan mereka tidak lengkap tentang sesuatu, tapi mereka sudah merasa bahwa mereka benar. Ini bahaya. Ya. Kalau kondisi sekarang, kita sudah melewati 3 bulan pertama dan mau 4 bulan dan belum tahu sampai kapan ini Pak si COVID ini akan mereda lah. Jangankan berakhir Pak, harapannya mereda aja lah gitu kan. Iya. Walaupun kata beberapa pakar mengatakan bahwa kurvanya sudah melandai ke bawah, tapi kan kewaspadaan tentang adanya gelombang baru ini kan cukup ini Pak, cukup mengerikan juga gitu Pak ya. Ya, WHO sudah memberi peringatan akan ada gelombang kedua. Nah, gelombang kedua itu dia bilang itu lebih mengerikan, akan lebih banyak korban. Tapi, nah ini juga barangkali yang harus dipahami juga oleh pemerintah sekarang ini. Saya baca berita WHO itu di sebuah portal berita, dan saya simak komentar-komentar yang ada di bawahnya. Itu semua komentar itu ya mungkin dari 100 cuma ada 1 yang mendukung WHO itu. Selebihnya itu menghujat WHO, menuduh WHO memberikan kabar pertakut, berbohong. Ada yang mengatakan juga konspirasi. WHO sebagai agen vaksin. Jadi orang harus dibikin takut dulu semua. Pokoknya negatif. Itu sampai saya print, saya transfer ke Word, kemudian saya buat satu clipping digital begitu, saya simpan. Ini bagi saya mengerikan ini keadaannya. Kalau benar apa yang dikatakan WHO, sementara apa yang ada di kepala masyarakat sekarang sudah sebaliknya, itu mungkin benar-benar apa yang dia katakan itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, kalau memang WHO-nya bohong, tentu memang seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana harus menilai sekarang ini keadaan gitu ya. Tapi yang pasti antara orang yang bicara dengan orang yang harus menerima, yang menyampaikan informasi dengan yang menerima informasi, sekarang itu sudah tidak ada lagi hubungan kepercayaan di antara mereka. Ini komunikasi hancur sudah. Jadi walaupun sekarang apa yang dikatakan WHO itu benar, sampai di tengah masyarakat jadi tidak benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, ketika seharusnya kita membuang demokrasi, kita masih pakai demokrasi. Sehingga selama proses komunikasi yang terjadi, itu banyak orang yang berusaha terus membantah apa yang dikatakan oleh pemerintah melalui media sosial. Dan pemerintah tidak aware dengan soal itu. Ya. Jadi kalau pemerintah mengatakan begini terus ada komentar-komentar di bawahnya, bohong, konspirasi gitu. Lama-lama kan orang jadi terbelah. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang percaya dan tidak, dan yang tidak percaya itu makin lama semakin banyak. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya pandemi ini benar-benar ada begitu ya, kita akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa, menakutkan itu yang terjadi. Tapi bukankah bukan tidak berarti pemerintah itu tidak salah juga kan Pak? Kan bisa saja WHO misalnya kan bukan berarti dia si organisasi PBB ini selalu benar juga kan Pak? Bisa benar gitu. Ya. Jadi apa ya, itu kan namanya organisasi manusia ya, organisasi yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia, dan juga tentu punya kepentingan politik dan macam-macam ya.
Makanya tidak bisa dia katakan selalu benar. Makanya tadi saya katakan andai kata, gitu ya. Andai kata dalam soal ini mereka benar, kita akan menghadapi situasi yang sangat buruk. Andai kata. Nah, cuma ini juga kelemahan dari sistem komunikasi yang ada sebetulnya ya. Terutama di dunia medis ini, sistemnya itu kan tertutup. Apa yang mereka sampaikan itu tidak bisa diuji oleh orang lain kebenarannya. Nah, ini juga memicu terjadinya berbagai macam spekulasi. Kalau sudah ada sedikit saja bibit ketidakpercayaan di tengah masyarakat, apa yang mereka sampaikan itu akan diterima dalam bentuk yang meragukan ya. Masyarakat menjadi ragu dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah, kalau kita mau berdemokrasi sebetulnya kan segala bentuk informasi itu boleh diuji oleh publik. Tapi dalam dunia kesehatan tidak boleh. Jadi siapa yang bisa menguji informasi kesehatan itu? Katakanlah misalnya sekarang keberadaan COVID itu sendiri, siapa yang bisa mengujinya? Benar atau tidak itu? Yang bisa menguji itu cuma orang yang punya ilmu itu juga. Iya kan? Nah, kalau orang yang punya ilmu itu juga tidak punya sarana untuk mengujinya, sama aja dia tidak bisa juga mengujinya dengan baik ya. Nah, kemudian juga dunia kedokteran itu sendiri kan tertutup. Yang bisa menguji apa yang dikatakan dalam dunia kedokteran ya dokter juga. Karena itu ilmunya kan. Ya, secara logika benar. Tapi ada nggak dokter yang berani bertentangan dengan ID? Nggak ada kan? Iya juga ya. Nah, jadi nggak mungkin kalau misalnya satu informasi diberikan secara prosedural atau secara kelembagaan dia sudah benar, itu ya. Tapi kontennya barangkali meragukan. Ada nggak dokter yang ragu ini untuk mencoba menelusuri benar nggak informasi? Nggak ada. Karena kalau bertentangan dengan organisasi sendiri itu tidak baik. Etikanya tidak bagus. Ya, jadi organisasi itu apa yang dikatakan organisasi harus ikut. Gitu. Artinya kalau sama lah dengan dokter merokok misalnya kan. Ya. Dia kampanye ikut anti rokok, tapi di belakang dia ngerokok gitu kan. Kan ada. Ada dokter seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang berseberangan dengan ide yang disampaikan oleh organisasi kedokterannya itu. Ya. Dia harus juga mengatakan kepada orang lain ya merokok itu merusak kesehatan gitu. Saya punya saudara itu dokter merokok, bahkan merokok berat lagi. Ya kan? Kontra sekali karena dia tidak percaya dengan bahaya rokok itu, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nah, ini satu sisi memang bisa menjaga pesan itu lebih fokus dalam keadaan darurat itu penting sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi normal itu menciptakan gosip-gosip dari samping, namanya rumors yang bertentangan, sehingga efektivitas pesan itu menjadi sangat berkurang, digerogoti oleh omongan dari samping-samping gitu. Nah, jadi kalau dalam kondisi darurat seperti sekarang ini harus diperhitungkan semuanya. Kemungkinan akan muncul pesan-pesan tandingan di bawah tanah ini. Atau kepentingan politika atau apa gitu kan, bisa saja ini aja ya. Ya, informasi itu harus keluar dari satu pintu seharusnya. Idealnya begitu kalau kita mau menghadapi kondisi darurat. Ya. Dari satu pintu. Jadi tidak ada informasi-informasi yang lain, apalagi yang kemudian yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Gitu. Nah, kalau sekarang saya melihat banyak sekali informasi ini yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh yang berwenang. Banyak sekali. Bahkan ada beberapa video yang muncul belakangan itu benar-benar mengatakan bahwa COVID itu
apa sebenarnya itu hanya kerja elit global, ya, konspirasi elit global, gitu kan. Antara Cina, Amerika, Rusia. Ya, jadi mereka punya kepentingan menyebarkan rasa takut ke masyarakat supaya nanti vaksin mereka bisa dibeli, gitu. Jadi pemaksaan seperti itu. Walau saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, ya. Tapi yang jelas saya dari sisi komunikasi saya lihat pasti arus utama dari komunikasi itu terganggu, ya pasti terganggu karena makin lama makin banyak orang percaya itu daripada yang arus utamanya, karena informasinya dikemas dengan sangat logis, gitu ya. Sangat logis, sangat argumentatif, masuk akal. Propaganda lah ya. Propaganda tapi dengan cara yang nyambung dengan pikiran orang. Sementara arus utamanya nggak seserius itu, nggak. Kalau bikin videonya asal jadi, gitu. Padahal mereka punya dana yang banyak. Kemudian teknik-teknik yang lain, komunikasi yang lain juga tidak diperhatikan dengan baik, sehingga secara kualitas informasi saja sudah berbeda. Nah, itu jadi ini yang kurang diperhatikan. Tapi gini Pak, kalau kita tarik ke daerah kita Pak, kasus ini Pak, misalnya contoh kasus kan setiap hari kita menerima laporan, menerima press release bahwa terjadi penambahan kasus begini, persentasenya sekian, kemudian sedikit analisa si korban bukan korban, apa istilahnya, terkonfirmasi positif, alamatnya di mana, usianya segitu, gitu kan, tapi namanya tidak ada. Nah, kira-kira menurut Pak ya, dari segi komunikasi ini kan sebenarnya penting bagi masyarakat untuk melakukan tracking atau tracing, apa istilah itu Pak ya. Tracing apakah dia kontak langsung dengan pasiennya, si pasien ini kah atau bagaimana. Nah, apakah dengan cara pola seperti itu sudah benarkah secara komunikasi atau bagaimana Pak? Jadi kita harus mendudukkan dulu apa pentingnya komunikasi itu antara pemerintah dengan masyarakat ketika ada pandemi. Dari situ gitu, berangkatnya dari situ dulu. Apa gunanya komunikasi? Kalau tidak jelas kegunaannya, maka komunikasi itu menjadi sebuah kemubaziran. Nah, seharusnya ditetapkan bahwa komunikasi ini gunanya adalah untuk membentuk perilaku baru, membentuk perilaku yang sesuai dengan keadaan. Membentuk kan berarti mengubah perilaku kan. Contoh, dari tidak biasa pakai masker, sekarang keluar rumah tuh harus pakai masker. Ya. Kalau biasanya jarang cuci tangan, sekarang harus rajin cuci tangan. Itu kan perubahan perilaku yang kita harapkan sesuai dengan pandemi. Nah, seharusnya informasi yang mengalir dari pemerintah itu mengarahnya ke situ semua, ya kan, mengarah ke sana. Jadi bagaimana mendorong masyarakat untuk tidak melupakan cuci tangan. Bahkan kalau perlu dibuat peraturan-peraturan yang menekan masyarakat itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kalau nggak bisa dengan persuasif, ya koersif, kan itu pilihan di dalam komunikasi. Koersif itu artinya dipaksakan. Kalau tidak bisa lagi persuasif. Nah, sekarang kembali kepada soal rilis-rilis yang dikeluarkan oleh gugus tugas. Ada korelasinya nggak dengan pembentukan perilaku masyarakat? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi untuk apa itu angka orang mati, orang kena segala macam itu apa pentingnya bagi masyarakat? Ya kan bisa jadi itu menjadi evaluasian masyarakat juga Pak. Ya, tapi masyarakat kan tidak semuanya mampu menerjemahkan data itu secara benar. Ada yang menerjemahkan dengan rasa takut, karena dia melihat angka yang besar, ya kan? Ya. Tapi ada juga yang merasa tidak ada apa-apanya karena angka kematiannya kecil. Yang dia lihat angka kematiannya, sedikit cuma mati kan. Ya.
Sementara tiap hari dia lihat orang kecelakaan, pergi ke rumah sakit, banyak orang kecelakaan mati segala macam, lebih banyak lagi orang mati karena kecelakaan, kan bilang, iya kan? Jadi tergantung bagaimana orang lihat angkanya. Kalau ada orang yang suka angka-angka besar-besar, mungkin akan menimbulkan ketakutan. Tapi kalau orang suka lihat angka yang kecil-kecil, menjadi tidak ada apa-apanya. Jadi di situ sangat diragukan, ya, kegunaan dari data itu sebenarnya apa. Kalau tujuannya barangkali untuk menyebarkan rasa takut mungkin, ya, karena angka orang yang terpapar itu kan bisa membengkak terus, karena pasti yang terpapar itu baru dugaan, karena mereka belum lagi di PCR kan, belum lagi di swab, nah belum positif dia, tapi yang diduga terpapar itu bisa berkembang ratusan bahkan ribuan tiap hari gitu. Nah, orang yang biasa melihat angka-angka besar pasti kaget dia, karena dia pikir ini orang sudah sakit semua gitu. Apalagi orang statistik gitu ya. Ini grafiknya begini-begini. Oh iya, orang terpapar, angkanya grafiknya naik terus. Jadi akhirnya yang muncul adalah ketakutan yang tidak seharusnya juga, jadi paranoid kan orang. Tapi kalau orang yang suka lihat angka kecil-kecil, dia lihat pertama berapa orang mati gitu, oh matinya dikit cuman gitu. Ya, sekian persen matinya cuma satu cuma kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya ini gitu. Berarti penyakit ini tidak mematikan. Ya tapi kita menarik juga sih Pak ini. Kalau secara gugus tugas nasional kemarin mengatakan bahwa Sumatera Barat itu adalah tingkat persentase kematian yang paling kecil di Indonesia. Ya, PR-nya apa namanya, penyebaran, tingkat kesembuhannya, rasionya itu lebih tinggi daripada daerah-daerah lain, bahkan mengalahkan DKI malah kan Pak ya. Ya, tapi kalau kita lihat dari perkembangan kasusnya memang sedikit, tapi kan walaupun sedikit kan ini kan juga tidak bisa dianggap main-main juga kan Pak ya. Ya sedikit ini kan bisa membengkak jadi naik gitu Pak. Betul. Makanya tadi saya di WA saya beri komentar, apakah ini tidak jebakan bagi kita kalau kita lalai. Jadi jangan sampai angka seperti itu kita nongol di level 1 lalu kemudian kita tafsirkan tidak ada apa-apanya gitu kan. Jangan begitu, ya kan? Jangan begitu, karena yang namanya virus itu dia nggak pernah hilang sebenarnya. Jadi mungkin dia sekarang hanya ada di dalam beberapa diri orang saja, tapi orang ini kan bisa menyebarkan kepada orang lain. Ini yang berbahaya kan. Sama lah dengan virus cacar misalnya, kata orang sudah tidak ada lagi. Ya, ada juga orang kena cacar kan. Tetap aja ada orang kena cacar. Jadi dia nggak hilang, cuma penyebarannya tidak masif gitu. Nah ini hendaknya kita anggap sebagai apa, sebagai warning aja gitu ya, warning dalam arti oke lah sekarang kita lebih baik gitu kan, tapi jangan kemudian kita lalai dengan itu. Yang jaga jarak kemudian pakai masker itu menurut saya tidak ada salahnya juga kalau kita lanjutkan gitu ya. Kita teruskan pakai masker itu, karena saya tiba-tiba saya nyaman jadi pakai masker itu sekarang gitu. Ya saya mungkin karena ya sudah terbiasa. Kalau orang Minang bilang apa gaji dewek baulang kan begitu ya, pas jalan dewek tampuh. Jadi karena sudah terbiasa pakai masker, rasanya ada yang kurang aja kalau keluar rumah nggak pakai masker. Ya, sama kayak misalnya mengemudi atau kalau biasa pakai seatbelt ya, otomatis saja otomatis dia begitu ya. Dan kebiasaan pakai masker keluar itu tidak buruk, malah menurut saya bagus ya. Paling tidak kita agak kurang terpapar oleh bau-bau yang nggak enak gitu. Minimal itulah kira-kira. Bau sampah, kadang bau badan orang atau bau apa gitu kan. Nah, kita di jalan ini bau asap diesel macam-macam, itu kan mengganggu penciuman, jadi kita agak terlindung dari hal seperti itu. Terus kalau kebiasaan cuci tangan segala macam itu kan baik sebenarnya ya. Ada pandemi kita cuci tangan lebih iya. Sebenarnya sesuatu yang basic sesuatu yang baik sebenarnya. Jangan belum makan
mau makan tangan nggak dicuci, itu kan ya itulah, disitulah penyakit itu munculnya kan. Tapi kalau sekarang sudah ada kebiasaan cuci tangan, sudah pegang barang-barang macam-macam, cuci tangan, menurut saya itu baik gitu. Jadi nggak perlu diperdebatkan pula hal yang seperti itu. Tapi seperti beberapa waktu lalu daerah kita diterapkan PSBB, PSBB, kemudian ya. Ada beberapa daerah yang menyatakan diri keluar dari zonasi PSBB. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengharuskan atau sanksi-sanksi misalnya kan. Iya. Sanksi-sanksi. Mereka akan menerapkan standarnya begini lah, sangat ketat lah gitu kan intinya gitu. Ya. Tapi ketika kita cek fakta di lapangan, itu berbeda, Pak. Nah, artinya si pemangku kebijakan ini menginstruksikan begini, Pak, idealnya kondisinya begini, sanksinya begini, dengan lengkap dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Nah, tapi ketika kita verifikasi di lapangan ternyata hal tersebut nihil gitu. Nah, apakah secara komunikasi itu hanya sebagai gimmick saja untuk menakut-takuti masyarakat kah? Atau apa ya, kalau bahasa yang agak lebih softnya apa ya, Pak? Ngadalin gitu ya. Gitu, Pak. Sedangkan kan kita dikampanyekan wajib begini gitu kan. Sementara si si pimpinan itu, si pemangku kebijakan lah katakanlah begitu, tidak. Jadi saya udah nangkap maksudnya. Saya kira yang akan rugi dengan keadaan ini sebenarnya pemerintah. Ya, pemerintah itu kan mestinya menjalankan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diucapkannya, atau sesuai dengan peraturan yang dia buat. Kalau dia buat peraturan A, dia strict dengan peraturan itu. Jangan sampai kemudian dia buat peraturan tapi pihak pemerintah itu sendiri juga yang tidak menjalankan. Itu akan menyebabkan trust kepada pemerintah menurun. Jadi instruksi apapun yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya dianggap main-main. Nah, nggak ada itu. Jadi masyarakat itu kan bukan orang bodoh. Mereka juga melakukan penilaian. Mereka berdiskusi juga. Mereka mengevaluasi juga apa kerja pemerintah itu. Nah, kalau mereka menemukan ketidaksinkronan antara apa yang disampaikan dengan apa yang diperbuat di lapangan, pemerintah jadi bahan olok-olok, jadi bahan candaan, dan candaan ini nggak kedengar oleh pemerintah karena mereka bercanda dengan cara mereka sendiri, ya kan? Tidak terekam oleh pemerintah bahwa pemerintah sedang diolok-olok. Nah, itu untuk kedepannya ya, situ hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak lagi tidak didasari oleh rasa kepercayaan. Masyarakat itu tidak percaya dengan pemerintah lah, karena terlalu sering mereka lihat apa yang disampaikan tidak sama dengan kenyataannya. Sementara di dalam pengelolaan negara yang baik itu trust itu penting. Seperti teman saya di Belanda mengatakan, apa yang dikatakan pemerintah dipatuhi oleh masyarakat. Ya betul, karena pemerintah Anda high trust, dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat ketika pemerintah menginstruksikan begini, masyarakat ikut gitu. Nah, kalau negara itu low trust, masyarakat akan selalu bertanya, benar nggak ini? Hoax nggak ini? Ya kan? Kepentingan siapa ini? Selalu ada pertanyaan begitu kalau pemerintah mengatakan sesuatu. Nah, ini kan tidak ideal sebenarnya untuk pembangunan sebuah negara. Kita selalu meributkan apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang kualitas kebenarannya. Sementara kondisinya begitu ya, Pak? Iya, jadi itu merugikan sebenarnya bagi pemerintah, tapi untuk jangka yang panjang ya merugikan bagi masyarakat juga pada akhirnya, karena negara tidak jadi maju-maju pada akhirnya kan.
Sekarang apa yang dikatakan oleh pemerintah, lihatlah media sosial, apa respon masyarakat. Ya, tapi Jadi nggak ada benar aja pada akhirnya kan? Ya, tapi kan media sosial juga tidak bisa dijadikan barometer juga Pak. Kan? Bukan, media sosial itu kan tempat masyarakat menikmati kebebasan berkomentar. Benar, betul Ya Pak. kan? Jadi coba ada berita, terus lihat komennya di bawah, gimana bunyinya, ya kan? Macam-macam itu. Macam-macam bunyinya. Itu adalah ekspresi yang murni dari masyarakat. Mereka mungkin tidak punya kepentingan apa-apa, ya kan? Kadang-kadang cuma ikon itu aja, apa namanya, emoticon ya. saja ya, dia kasih gambar ketawa terbahak-bahak, itu apa artinya? Ya kan? Itu kan tandanya mencemoohkan itu. Ya kan? Itu memang memerlukan algoritma tertentu ya untuk merekam itu semua sebenarnya. Bagaimana respon masyarakat? Jadi perlu juga berlangganan big data itu sebenarnya untuk merekam itu semua. Karena respon terhadap informasi dari pemerintah itu tidak selalu berbentuk verbal ya. Dengan gambar meme, lucu-lucuan kayak gitu, itu kan juga ngejek sebenarnya. Mungkin satu pihak menganggap ini suatu penghinaan mungkin Pak. Satu pihak ini menganggap ini suatu kritik mungkin. Tapi mungkin bagaimana dari perspektif kita melihat keadaan. Ya. Tapi dalam kondisi kalau kita analogikan dalam kita hubungan terbatas gitu ya, kalau kita ngomong terus orang ketawa-ketawa, apa artinya ketawa orang itu? Ya kan? Itu kan cemoohan kita gitu kan. Ada yang ketawa karena lucu, atau tertawa karena miris gitu. Iya. Atau kita sedang berbicara, orang keluar ruangan, apa artinya? Atau kita lagi ngomong, orang lagi ngomong belakang misalnya. Nah, ekspresi-ekspresi seperti itu masih terbawa-bawa ke dunia media sosial itu. Kalau dia nggak suka dengan pembicaraan itu, dia keluar. Atau dia macam-macam di situ, akhirnya ditendang keluar. Itu kan miniatur dari kehidupan sehari-hari kita di luar media. Ini sudah hampir 1 jam ini Pak, kita ngobrol-ngobrol. Tapi saya menurut saya gini Pak, ilmu komunikasi itu tuh sesuatu yang unik. Kenapa unik? Karena dia segala sesuatu itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk analisa, untuk pelajaran dan lain-lain sebagainya. Contohnya misalnya kata Pak M barusan tadi, dengan berkomentar di media sosial menggunakan emoticon, maksudnya macam-macam. Iya. bisa ekspresi sebuah apresiasi, bisa ekspresi sebuah ngejek gitu. Iya, benar. Satir gitu Pak ya. Tapi ya sekarang kondisinya beginilah Pak. Sekarang kondisinya tidak normal sama sekali, walaupun kita menuju katanya yang normal baru gitu Pak. Pola komunikasi yang sebenarnya dan on rules, on the track, dari perspektif ilmu komunikasi seperti apa Pak untuk agar menekan atau mengajak masyarakat ini lebih mawas diri atau lebih baik gitu ke depannya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kondisi komunikasi itu harus dibangun sesuai dengan kondisinya. Kalau ada new normal, ada yang sebelumnya berarti pandemi gitu ya. Itu harus kita transformasi pengertiannya kepada darurat atau tidak darurat. New normal ini darurat apa tidak? Tuh, kalau dia dianggap sebagai kondisi yang darurat, maka pola komunikasinya harus komando. Harus komando. Nggak bisa, kalau keadaan darurat harus komando. Nggak ada pilihan lain. Ya, karena itu berperang, kita dalam kondisi berperang sebenarnya. Tapi kalau new normal ini bukan darurat, nah, nggak harus komando. Jadi harus dibuka kesempatan bagi orang untuk ikut mendiskusikan, kalau boleh juga ikut membantah apa yang disampaikan. Karena kita tidak menganggap bahwa ini adalah situasi yang harus ditangani secara cepat seperti itu. Nah, saya kira
kalau new normal ini tidak dianggap sebagai situasi yang darurat, kita boleh melakukan komunikasi yang lebih demokratis. Ya, kita boleh berdialog, mendiskusikan lewat webinar apa yang sebenarnya terjadi. Ya, boleh. Jadi nanti pemahaman masyarakat itu tidak lagi berdasarkan tekanan, tapi karena pengetahuan. Kalau dalam masa darurat kita nggak peduli orang mau ngerti atau tidak, yang pasti adalah kamu ubah perilakumu, kan gitu. Kita perintahkan dia pakai masker misalnya, kita nggak peduli apakah dia mengerti dengan apa masker atau tidak, yang penting kamu pakai masker. Tapi di dalam situasi yang tidak darurat, kita boleh bertanya, ini untuk apa masker? Ya kan, kita boleh diskusi itu. Ya, sebagian orang memang berharap new normal. Kenapa? Karena pengen juga ngoceh-ngoceh gitu. Ya kan? Ya walaupun sebenarnya waktu pandemi boleh juga ngoceh-ngoceh gitu. Tapi suasananya kan sudah berbeda. Iya. Kalau ngoceh, sekarang kalau kita ngoceh itu si orang yang diocehin itu malah takut. Takutnya bukan takut dicemooh atau di apa, takut tertular gitu. Kan ngobrolnya itu muncrat atau gimana iya, gitu. Iya. Ya sekarang tuh seperti itu tuh, coba lihat tuh orang di jalan tuh pakai masker segala macam gitu. Nah, mereka menganggap new normal ini sama saja artinya adalah kembali ke zaman sebelum pandemi. Di pengertian masyarakat tentang new normal aja saya kira bisa berbeda satu sama lain. Kalau saya nganggap new normal itu ya artinya kita tetap masih berada di bawah ancaman penyakit, lalu kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi sebagian orang menafsirkan new normal kan nggak begitu. Udahlah, nggak ada lagi COVID-nya, udah habis. Kembali ke zaman sebelumnya. Ya, kita kembali saja ke zaman sebelumnya. Nah, pengertian yang berbeda ini hanya dipahami oleh pemerintah dan kemudian diatasi ya dengan komunikasi yang lebih intensif ya, jadi memperkecil korban. Jangan sampai kalau benar-benar misalnya gelombang keduanya muncul, nah korbannya nggak terlalu banyak, maksudnya begitu. Tapi sedikit Pak, ada yang terlupa tadi. Apakah penerapan atau penggunaan istilah-istilah yang tidak lazim ke tanda kutip ya Pak ya? Seperti contohnya misalnya gini, Pak. Dulu sampai sekarang sih masih kita dengar yang namanya physical distancing, apa namanya, social distancing dan new normal, hand sanitizer. Padahal kan kalau orang di kampung, orang di desa mana tahu hand sanitizer. Padahal ini kan cairan pencuci tangan. Apakah dengan seperti itu tuh maksud dan tujuannya sampai ke masyarakat kah Pak? Atau bagaimana? Saya yang lebih baik itu sebenarnya menurut kaidahnya ya, bicaralah sesuai dengan pengetahuan orang. Itu kaidah. Jadi kalau ada istilah-istilah asing itu kan berarti kita keluar dari kaidah itu. Nah, apa akibatnya kalau kita keluar dari kaidah itu? Akan muncul interpretasi yang tidak sama. Seperti misalnya dulu ada istilah lockdown. Iya, lockdown itu kan udah macam-macam plesetannya di bawah. Ada yang nama lauk daun gitu kan. Lockdown gitu. Ada pokoknya ada yang menerjemahkan benar-benar orang nggak boleh keluar masuk gitu. Jadi orang terkurung gitu kan. Jadi apa namanya? Ya kalau saya sarankan hati-hatilah menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim seperti itu. Karena itu bisa mengacaukan pikiran masyarakat dan bisa memicu perdebatan-perdebatan pada akhirnya. Apakah kita tidak punya kosakata yang sama? Punya, tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Lebih ke penggunaan istilah bahasa asing gitu ya. Kadang-kadang orang menggunakan itu dengan rasa bangga. Saya ngerti bahasa asing. Nah, perasaan seperti ini dia perasaan yang keliru menurut saya. Ya, kalau kita tilik dari aspek komunikasi itu perasaan yang harus
dia apa namanya, kita buang itu. Jangan begitu caranya gitu ya. Buatlah istilah atau kata-kata itu yang benar-benar sesuai dengan apa yang bisa dipahami orang. Kadang-kadang ya orang tertentu, termasuk juga kaum akademisi ya, paling suka menggunakan istilah-istilah itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat pada orang lain. Dia bisa berbahasa asing. Dia tidak sadar bahwa kepala orang pusing mendengarnya. Ya, akhirnya tidak tertangkap oleh orang maksud yang sebenarnya itu apa. Dan itu menyebabkan omongan dia menjadi sia-sia, tidak bermanfaat. Tapi apakah penggunaan istilah seperti itu ya akan merangsang orang juga Pak untuk mempelajari lebih dalam juga tentang penggunaan juga. Tidak mesti juga. Dalam dunia sekarang ini orang kadang lebih banyak malasnya juga. Tapi tidak seperti itu juga ya Pak ya. Ya, kita tidak bisa berharap terlalu kemudian orang akan mencari belajar sendiri seperti itu. Realitasnya kan tidak seperti itu. Ya, ini di kalangan mahasiswa saja lah, itu kan masih banyak yang malas belajar. Ya, dikasih misalnya kisi-kisi atau dikasih silabus atau RPS namanya sekarang, itu dengan harapan kan sebenarnya mereka belajar sendiri. Kita sudah kasih kunci-kuncinya kan, nah, area yang harus pelajarin, bahkan ditunjukkan bukunya mana, jurnalnya mana. Terus berapa persen yang mencari? Ya, sampai 20% aja bagi saya udah bagus. Begitu ya Pak ya? Iya, 20% aja udah bagus. Terus yang lain dapat dari mana? Dari temannya. Dia minta ke temannya, dia nggak nyari. Aduh, ini menarik nih obrolan ini, udah lebih 1 jam ini Pak, kita obrolan dari tadi Pak. Ya. Kawan-kawan itu entah namanya diskusi, entah namanya yang barusan ini adalah kuliah online, atau ini ada 3 SKS mungkin. Terserah kawan-kawan menganggap seperti apa. Tapi intinya adalah kita ngobrol seperti ini adalah untuk membahas sesuatu yang mungkin bisa jadi berat, agar dengan cara yang lebih santai, lebih relax ya. Mudah-mudahan segala informasi atau apa yang kita obrolkan barusan bersama Pak Dr. Emeril Dicatra yang barusan bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.